Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kali ini akan menjelaskan materi mengenai strategi korporat. Saya Mirawati dan selanjutnya teman saya. Saya Helena Mutiara. Saya Anggara Patamita. Saya Dwi Rosamelia. Dan saya Mian Sulistina. Pengertian strategi korporasi. Strategi korporasi adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multi pasarnya. Menurut Collis dan Montgomery 1998, strategi korporasi menitikberatkan kepada kepentingan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut menurut Kohler 2002. Bagaimana agar strategi korporasi bisa terkait dengan strategi perusahaan? Sebenarnya, realisasi strategi korporasi dilaksanakan oleh unit bisnis perusahaan melalui kemampuannya dalam memproduksi dan menyampaikan barang dan jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu, strategi korporasi harus mampu mengintegrasikan dan sekaligus mensinergikan seluruh aktivitas berbagai bisnisnya, sehingga memperoleh keunggulan kompetitif dari masing-masing unit bisnisnya. Strategi korporasi perlu penguasaan strategi bisnis, hubungan antar bagian dengan keseluruhan perusahaan, konfigurasi ruang lingkup pasar, dan koordinasi antar unit bisnis yang dimiliki perusahaan. Strategi korporat dalam manajemen strategik. Manajemen strategik dalam aksi pertama menganalisis situasi saat ini. Selanjutnya menentukan strategi, selanjutnya implementasi strategi, evaluasi dan perubahan strategi. Adapun selanjutnya ada analisis situasi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Yang mencakup terdiri dari fungsional, kompetitif, dan korporat. Ada konteks organisasi, analisis eksternal, dan analisis internal. Ini termasuk ke dalam bagian dari evaluasi strategi dan implementasi strategi. Selanjutnya, ada alternatif strategi korporasi. Ada 3 bagian. Pertama, strategi pertumbuhan, growth strategy. Kedua, strategi stabilitas, stability strategy. Dan ketiga, strategi pembaruan, renewal strategy. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertanyaan mendasar, strategi apakah yang akan dipilih oleh korporasi sangat tergantung kepada kondisi internal yang akan dihadapi oleh korporasi dan peluang bisnis yang berkembang. Yang pertama ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah strategi yang diarahkan oleh korporasi untuk menggerakkan perusahaan lebih maju, dengan kata lain mengupayakan agar organisasi ke depan bisa meningkatkan pada level bisnis yang lebih baik. Upaya yang dilakukan dalam strategi pertumbuhan sangat beragam, mulai dengan melakukan diversifikasi usaha, fokus mengembangkan unit bisnisnya, dan melakukan ekspansi bisnis. Ada 5 alternatif strategi pertumbuhan. Yang pertama, internasional, konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diverifikasi. Diverifikasi itu ada 2, terkait dan tidak terkait. Kemudian, yang pertama, strategi konsentrasi. Strategi konsentrasi adalah strategi pertumbuhan yang memusatkan kemampuan pengembangan usahanya kepada satu lini bisnis. Sebagai contoh, perusahaan air mineral Aqua, mengembangkan usahanya dengan membangun berbagai pabrik pengolahan air dalam berbagai wilayah Nusantara, agar kemampuan produksinya meningkat, di mana pada awalnya hanya mengandalkan pada pabrik pengolahan air minum yang hanya di Pulau Jawa. Atau Bir Bintang yang mengembangkan pangsa pasar usaha birnya dengan membangun pabrik baru di Jawa Timur dan memproduksi si minuman yang berasal dari bahan dasar bir tapi tidak beralkohol. Nah, pilihan strategi konsentrasi. Pada pelanggan ada masa sekarang dan masa baru.
Yang masa sekarang itu eksploitasi pasar produk, dan baru pengembangan produk, dan pengembangan pasar dan diverifikasi pasar produk. Next. Yang kedua, pengembangan bisnis internasional. Sejalan dengan terbentuknya peluang bisnis secara global, maka banyak perusahaan yang mengembangkan cakupan pasar menjadi lebih mendunia atau global. Strategi pengembangan bisnis secara internasional ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan dan sekaligus meningkatkan kepuasan pasar, di mana pengembangan bisnis internasional bisa dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain. Yang pertama, ekspor langsung, kontrak manajer, kontrak manufaktur, franchise, lisensi, membuka kantor cabang, operasi global, investasi portofolio, kerjasama usaha, dan investasi langsung. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Rosamelia. Di sini ada tabel daur hidup bisnis internasional. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, strategi korporasi dan sampai lokasi pembuatan. Next, Mir. Yang kedua, di sini ada pengembangan bisnis global dari sisi penawaran. Di sini ada mengurangi biaya, teknologi baru, peningkatan proses, kepuasan pelanggan, meningkatkan persaingan, dan di sini pendorong dari sisi penawaran sampai pengembangan pasar. Lalu yang ketiga, pengembangan bisnis global dari sisi permintaan, ada gaya hidup, pendapatan, informasi, budaya, teknologi. Pendorong dari sisi permintaan yaitu sama pengembangan pasar. Di sini ada integrasi vertikal. Strategi pertumbuhan integrasi vertikal adalah upaya pengembangan perusahaan dengan mengendalikan sumber daya material, input yang disebut sebagai strategi integrasi ke belakang, backward, dan menguasai pengelolaan distribusi output-nya forward dengan melakukan integrasi vertikal, maka perusahaan akan lebih leluasa mengendalikan kegiatan bisnisnya dari hulu ke hilir. Contoh strategi integrasi vertikal ke belakang adalah sebagai perusahaan rokok, gudang garam, mengembangkan unit usaha perkebunan tembakau dan kertas untuk memasok kebutuhan material produksi perusahaannya. Sehingga perusahaan rokok gudang garam akan lebih mudah mengendalikan kebutuhan material produksi sesuai dengan tujuan bisnisnya. Terus ada lagi strategi integrasi ke depan adalah Pertamina membangun SPBU yang dikelola sendiri sehingga Pertamina bisa mengendalikan distribusi BBM secara pasti, terutama untuk BBM. Contoh strategi bisnis integrasi vertikal. Ada Bogasari, yaitu kebun gandum, tepungnya bisa jadi mie atau makanan ringan. Next. Strategi bisnis integrasi vertikal ini perlu diatur karena kalau tidak akan memberikan dampak negatif kepada pemerataan kesempatan bisnis, terutama kepada para pengusaha skala kecil dan menengah yang mengandalkan bisnisnya menjadi pemasok perusahaan besar. Dengan strategi integrasi vertikal yang dilakukan oleh perusahaan besar, maka peluang bisnis perusahaan kecil dan menengah menjadi berkurang. Kondisi ini bisa dimatikan peluang usaha bagi jutaan pekerja yang mengandalkan mata pencaharian di perusahaan kelas menengah dan kecil. Next. Selanjutnya itu ada integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal adalah upaya pemeluasan kemampuan perusahaan untuk melayani pasar melalui penggabungan perusahaan dengan perusahaan. Pada umumnya, integrasi horizontal dilakukan melalui upaya penggabungan usaha dan menguasai perusahaan lain. Contoh bentuk strategi integrasi horizontal adalah penggabungan usaha bank plat merah
atau Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara, dan Bapindo menjadi Bank Mandiri. Ini contoh strategi horizontal. Bisa dilihat di sini ada BBD dan Bapindo. Itu menjadi Mandiri. Joint venture-nya ada Negara dan Telkom, itu menjadi Indosat. Terdapat dua jenis strategi diversifikasi. Yang pertama diversifikasi terkait atau konsentrik. Yang kedua diversifikasi tak terkait atau conglomeration. Untuk diversifikasi terkait adalah mengembangkan usaha dalam industri yang berbeda, tetapi karakteristik bisnisnya masih ada keterkaitan dengan operasional usahanya. Dan untuk yang diversifikasi tak terkait, melakukan pengembangan bisnis ke dalam industri yang sama sekali berbeda dengan kegiatan usahanya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kelebihan dan kekurangan utama strategi integrasi vertikal. Kelebihannya ada mengurangi biaya penjualan dan pembelian. Yang kedua, memperbaiki koordinasi antar fungsi dan kapabilitas. Yang ketiga, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, mengurangi fleksibilitas karena perusahaan terkunci dalam produk dari teknologi. Yang kedua, kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam-macam operasi. Yang ketiga, beban finansial ketika memulai usaha dan akuisisi. Pada saat perkembangan bisnis yang semakin tidak menentu, banyak perusahaan mengambil strategi stabilitas agar perusahaan tidak tergoncang dengan berbagai isu-isu bisnis yang mengancam kelangsungan usahanya. Contoh, dengan terjadinya krisis keuangan di negara Eropa, banyak perusahaan menjaga kinerja bisnisnya dengan melakukan upaya stabilitas bisnisnya melalui pengelolaan aset secara lebih berhati-hati dan cenderung tidak melakukan langkah-langkah agresif, tetapi lebih berusaha kepada melakukan konsolidasi bisnisnya agar perusahaan tidak mengalami kemunduran atau bangkrut. Strategi stabilitas ini juga lazim ditempuh pada saat perusahaan mengalami tingkat daur hidup bisnisnya sudah pada tingkatan matur. Penyebab penurunan kinerja organisasi. Dari manajemen kinerja buruk, akan menjadi kontrol keuangan yang kurang baik. Bisa juga biaya yang tidak terkontrol atau terlalu besar, ada passing baru, ada perubahan permintaan konsumen, ada lambat atau tidak merespon pada perubahan eksternal atau internal yang signifikan, pertumbuhan yang terlalu cepat atau ekspansi yang terlalu besar. Next. Strategi pembaruan. Strategi pembaruan adalah upaya perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penurunan kinerjanya dan untuk mengembalikan organisasi ke kinerja yang diinginkan. Strategi pembaruan terdiri dari dua bentuk, yaitu strategi pengurangan atau retrenchment dan strategi putar haluan atau turn around. Next. Strategi pengurangan biasa merupakan strategi sementara untuk mengatasi kondisi kekurangan perusahaan yang kurang baik. Bisa juga strategi pengurangan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, di mana perusahaan mengurangi bentuk-bentuk bisnis yang tidak produktif atau tidak memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kinerja korporasi secara keseluruhan. Strategi putar haluan umumnya dilakukan perusahaan pada saat mengalami penurunan kinerja yang disebabkan oleh tidak seimbangnya biaya operasional dengan pendapatan usahanya. Pada kondisi ini, perusahaan melakukan strategi pengurangan biaya atau cost cutting dan restrukturasi bisnisnya. Implementasi strategi pembaruan. Eksekusi strategi secara efektif. Yang pertama ada bangun kapabilitas organisasi. Kedua, rancang strategi, siapkan dokumen, sistem, dan rewards. Ketiga, ciptakan strategi, dukung dengan budaya perusahaan. Keempat, laksanakan kepemimpinan strategik. Kelima, faktor organisasi dan SDM. Keenam, hubungkan anggaran dengan strategi. Ketujuh,
Tetapkan strategi untuk mendukung kebijakan dan prosedur. Ke-8, lembagakan best practice dan komitmen terhadap perbaikan berkesinambungan. Ke-9, terapkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan strategi. Dan ada yang ke-10, faktor sistem. Sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih. Terima kasih.